Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Untuk tutorial kali ini yaitu tentang penggunaan Google Classroom, baik untuk Bapak Ibu guru ataupun untuk siswa. Untuk penggunaan Google Classroom, mari bersama-sama saya untuk belajar bersama yang langkah-langkah harus diperhatikan untuk penggunaan Google Classroom, yaitu yang pertama, buka dulu aplikasi Google Classroom. Pada beranda Google Classroom ini, apabila Bapak Ibu guru semuanya sudah membentuk kelas atau membuat kelas, itu tampilannya akan seperti ini. Tapi apabila belum membentuk kelas, maka langkah berikutnya membuat kelas dulu, yaitu dengan cara mengklik tanda plus atau tanda silang di pojok paling atas sebelah kanan. Nah, untuk di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau gabung ke kelas itu digunakan untuk siswa yang akan mengikuti kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan buat kelas ini untuk membuat kelas yang digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk menghimpun siswa yang akan mengikuti. Diklik saja buat kelas. Nah, pada tampilan buat kelas itu seperti ini. Pada paling bawah itu ada tanda centang, kotak, ini dicentang. Kemudian klik lanjutkan. Setelah lanjutkan, di situ ada nama kelas. Nama kelas ini wajib ditulis. Contoh kelas 9 misalkan. Bagian, pada bagian ini bisa dibuat A, B, C, D dan seterusnya. Misalkan kelas 9 bagian A. Ruangan. Nah, ruangan ini yang digunakan oleh kelas 9 bagian A ini ruangan yang nomor berapa, misalkan seperti itu. Saya contohkan misal nomor 1. Mata pelajaran saya contohkan prakarya. Nah, kalau sudah semuanya, kemudian klik pada tombol paling atas yaitu buat. Nah, setelah kelas sudah dibuat, pada tampilannya seperti ini ya, tertulis kelas 9, di bawahnya ada tulisan A. Kemudian untuk pengaturan ya, pengaturan kelas ini yang pertama, karena belum membuat tugas ya, maka kita cek dulu untuk pengaturan kelasnya, pojok paling atas sebelah kanan diklik. Nah, ini kelas 9 deskripsi bagian A prakarya ya. Pada bagian umum paling bawah itu adalah kode kelas. Kode kelas, diingat kode kelas ini ya. Kode kelas itu bisa dikirimkan ke siswa melalui WA ataupun SMS, tapi jangan sampai menuliskan itu salah huruf, besar kecilnya itu berpengaruh untuk bisa masuk. Nah, sehingga sesuaikan pada huruf yang tertulis pada kode kelas paling bawah itu pada tulisan pengaturan umum. Kemudian kalau sudah mengetahui kode kelas, disimpan kembali. Nah, pada kelas 9 ini, pada Google Classroom, apabila Bapak Ibu guru mau memberikan tugas, itu bisa diklik pada tulisan tugas kelas paling bawah yang tengah. Dan untuk menambahkan siswa atau anggota ke dalam kelas itu sendiri, klik pada nama anggota. Saya contohkan tambah anggota seperti ini. Nah, pada tampilan tambah anggota ini, karena email yang digunakan itu namanya mungkin nama asli ataupun nama kiasan ya, nama samaran atau nama panggilan, maka yang akan tertera pada tulisan pengajar ini adalah nama email yang membuat ya. Kemudian untuk siswa, karena belum ada siswa sama sekali, maka yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah menambah siswa dengan cara klik tanda plus di paling kanan ini. Nah, untuk menambah siswa ya, menambah siswa itu menggunakan nama email ya. Kalau Bapak Ibu guru menambahkan siswa, harus tahu nama email siswa itu sendiri ya. Contoh,
saya ada siswa namanya Misbahur Rohmah, maka yang akan saya masukkan adalah email Misbahur Rohmah. Nah, setelah emailnya sudah diklik ya atau dimasukkan ke nama, maka tinggal klik undang. Nah, untuk siswa yang diundang ini masih tulisannya bentuknya samar atau hitamnya kurang jelas, itu berarti belum menerima notifikasi atau belum bergabung ya, belum diterima oleh siswa. Saya contohkan, misalkan kalau siswa ini sudah menerima notifikasi, contohnya seperti ini. Di HP siswa itu tertera ya, untuk email ini dibuka emailnya siswa ya, nanti akan muncul tulisan atau notifikasi dari Bapak Ibu semua. Emailnya Bapak Ibu akan terbaca. Contoh ini yang paling atas ini ya, undangan kelas 9A, diklik ya. Nah, bagi siswa ya, ini contoh bagi siswa yang sudah menerima undangan notifikasi untuk masuk ke dalam Google Classroom, maka emailnya dibuka, kemudian akan masuk, atau yang mengundang Bapak Ibu guru akan lihat. Nah, di sini diklik gabung. Bagi siswa itu mengkliknya adalah klik gabung. Nah, ini seperti ini ya, gabung ke kelas ya, notifikasinya, kemudian klik gabung lagi. Nah, ini sudah notifikasi sudah bergabung, tinggal melanjutkan, klik lanjutkan untuk bisa masuk ke dalam kelas. Nah, ini adalah Google Classroom-nya siswa yang sudah terinstall, tentunya terinstall Google Classroom. Nah, ini kelas 9 tadi, siswanya yang diundang itu di sini masih tertera kosong, disegarkan saja ya, tarik ke bawah seperti ini. Nah, sudah tertulis 1 siswa, berarti siswa itu sudah menerima atau bergabung masuk. Kita lihat saja. Nah, di sini pada anggota kelas dilihat bahwa nama siswa itu sudah masuk ya, tidak lagi berbentuk tulisan email atau tulisannya itu buram ya, tapi ini sudah terlihat hitamnya, hitam jelas ya, sehingga siswa itu menandakan sudah bergabung. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apabila Bapak Ibu guru mau memberikan tugas, maka tinggal diklik tugas kelas pada posisi paling tengah bawah sendiri. Nah, pada tugas kelas ini ada tanda plus yang warna biru ini, tinggal diklik saja. Tugasnya itu mau menyampaikan apa, atau tugas, pertanyaan, materi, ataupun yang lainnya. Saya contohkan misalkan untuk tugas. Nah, judul ya, judul untuk nama tugas itu harus ditulis judulnya, misalnya materi tentang kerajinan kayu. Nah, ini judul, ini contoh saja ya. Kemudian deskripsi ya. Deskripsi itu bisa berbentuk kalimat perintah dalam tugas kerajinan kayu itu sendiri, ataupun bentuk kalimat lain ya. Saya contohkan misalkan bentuk perintah. Kerjakan materi dalam lampiran file yang Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kemudian perintah yang kedua misalkan besok untuk dikirimkan hasil pekerjaannya pada jam misalkan ya 10, seperti ini ya. Nah, ini sudah. Kemudian tenggat itu adalah waktu batas untuk mengirimkan besok, misalkan berarti tanggal 18 ya. Ini topik ya, saya rasa tidak perlu diisi, biarkan saja ya. Nah, baru kemudian pada gambar segitiga pojok paling atas, atau Bapak Ibu guru mau mengirimkan file ini ya, pada logo atau ikon lampiran ini diklik ya. Silahkan Bapak Ibu untuk mengupload materi dokumen baik berupa Word,
ketikan ya, atau PDF atau foto atau video, silahkan bisa dipilih. Contoh misalkan saya mau mengirimkan dalam bentuk PDF, diklik filenya ya. Nah, pada tampilan yang seperti ini bisa diklik yang sebelah kiri ya, misalkan sudah dipersiapkan pada perangkat HP Bapak Ibu guru semuanya berupa materi yang akan disampaikan, maka tinggal mencari di mana Bapak Ibu guru menyimpan. Contoh misalkan seperti ini ya, PDF yang akan saya kirimkan, misalnya ini hanya contoh saja, PDF ini misalkan saja, nah seperti ini hanya sebatas contoh saja, bentuknya dokumen ya, tinggal ditunggu. Nah, ketika sudah dilampirkan maka akan muncul di bawah paling sendiri ya, lampiran. Atau contoh lagi misalkan mau mengirimkan dalam bentuk video ya, atau foto, bisa ambil dari file juga, filenya diklik ya, nanti tinggal pilih ya, berupa video ataupun foto bisa juga. Contoh saya kirimkan dalam bentuk foto misalkan ya. Nah, ketika kita kirim dalam bentuk foto maka akan tersusun bahan materi atau bahan belajar untuk siswa paling bawah sendiri. Setelah itu pada pojok paling atas ada gambar segitiga, itu diklik untuk mengirim. Nah, di sini siswa hanya dapat melihat file ini ya, jadi siswa hanya bisa melihat tanpa mengedit ya. Tugaskan, dipilih tugaskan. Nah, setelah dikirim tugaskan, maka di sini pada kelas 9 sudah tertera kerajinan kayu ya. Saya sekarang kembali ke menu awal ya. Dashboardnya Google Classroom ini sudah tertera. Sekarang kita lihat Google-nya Classroom-nya siswa. Tugas yang tadi Bapak Ibu guru diberikan kepada siswa sudah diterima siswa atau belum. Lanjut ke Google Classroom-nya punya siswa. Siswa yang sudah mengerjakan kemudian hasil pekerjaannya akan disampaikan atau dikirimkan kepada Bapak Ibu guru, maka siswa harus klik tugasnya ya, seperti ini. Kemudian siswa akan mengirimkan tugas, maka siswa, adik-adik semuanya perhatikan pada paling bawah sendiri ya, ini diklik ya. Ini diklik ya, seperti ini. Nah, ini akan tampil tugas Anda. Nah, pada tampilan ini tambahkan lampiran. Nah, siswa semuanya tinggal menambahkan atau diklik lampirannya seperti ini ya. Kemudian contoh misalkan foto hasil pekerjaan berupa tulisan ya, atau berupa rekaman video. Contoh saya ambil dari file ini ya. Jadi tadi yang sudah difoto ya, misalkan yang ini ya. Nah, ini file atau foto yang sudah dikirimkan ya, seperti ini akan muncul ya, ini. Kemudian setelah itu klik serahkan ya. Nah, di sini serahkan tugas, satu lampiran dikirim untuk kerajinan kayu. Bisa fotonya bisa 1 kali 2 kali, langkahnya seperti tadi, kemudian diklik serahkan. Nah, ini berarti sudah terserahkan ya, sudah diserahkan ini ya. Kemudian kembali saja kalau sudah ya. Nah, setelah siswa tadi menyerahkan tugas, dilihat HP pada Google Classroom Bapak Ibu guru, dilihat apakah tugas yang diberikan atau diserahkan siswa kepada Bapak Ibu guru sudah masuk atau belum. Tinggal membuka aplikasi Google Classroom. Nah,
Pada aplikasi Google Classroom ini, terlebih dahulu Bapak Ibu guru untuk merefresh atau disegarkan. Seperti ini, tarik ke bawah ya. Nah, pada kelas ini kita buka ya. Apakah tugas siswa itu sudah masuk atau belum? Kita lihat saja ya, pada tampilan pojok paling kiri sebelah atas ada lingkaran hitam, lingkaran merah itu diklik ya. Kemudian ada notifikasi ya, notifikasi diklik ya. Nah, di sini sudah ada notifikasi dari siswa. Dilihat bahwa ada satu komentar sudah selesai tugas siswa. Nah, ini tugas siswa, dilihat ya, sudah diserahkan. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya siswa, bisa dibuka ya. Seperti ini ya. Ini adalah hasil pekerjaan siswa yang sudah dikerjakan, misalkan ya. Sudah dicek, sudah dilihat hasilnya. Kemudian diberi nilai. Langsung nilainya klik saja seperti ini, kemudian dinilai misalkan sudah sempurna jawabannya, hanya ada beberapa saja yang kurang tepat, maka seperti ini contoh saja. Setelah itu kembalikan, klik kembalikan. Nah, di sini nilainya itu dikembalikan, maksudnya diserahkan lagi ke siswa agar siswa itu bisa melihat nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru langsung di Google Classroom-nya siswa. Nah, kita kembali ya. Sudah selesai Bapak Ibu semuanya untuk saling berinteraksi antara Bapak Ibu guru dengan siswa melalui Google Classroom, sehingga pembelajaran tetap berjalan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan untuk tutorial penggunaan Google Classroom oleh Bapak Ibu guru ataupun siswa. Mohon maaf apabila masih ada perkataan yang kurang sempurna. Sebelum saya akhiri, silakan untuk subscribe dulu, membantu mengembangkan channel saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.